sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu mengungkap bahwa pada Oktober 2023 Budi Ari memerintahkan bawahannya untuk merekrut seseorang yang dapat mengumpulkan data situs judi online. Selanjutnya, jaksa dalam dakwaan menyebutkan adanya praktik penjagaan situs judi online dilakukan dengan tarif 8 juta rupiah per situs yang dibagi antara terdakwa dan Budi Ari dengan alokasi 50% untuk Budi Ari. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan nama Budi Ari muncul dalam berkas perkara dakwaan berdasarkan keterangan terdakwa. Jika nanti dibutuhkan untuk dijadikan saksi, maka jaksa penuntut umum akan menghadirkan di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan begitu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang berlangsung dan menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan, jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja, kalau dari kita sih mantau aja. Kalau pada akhirnya dipanggil seperti apa, Pak? Ya ikuti aja prosedur hukum. Ya kita kan nggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan, yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah, yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum kan gitu. Akankah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Joko Widodo ini akhirnya akan dipanggil sebagai saksi untuk pusaran kasus judi online? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, nama Budi Ari ini terus disorot ya karena disebutkan atau tertulis dalam surat dakwaan di kasus judi online beberapa waktu lalu. Meskipun Projo ini menyangkal begitu ya keterlibatan dari Budi Ari terhadap kasus judi online, tapi Kejaksaan Agung sudah angkat bicara juga mengenai berkas perkara ataupun juga surat dakwaan itu kan sudah disusun berdasarkan fakta-fakta ataupun juga bukti-bukti selama proses penyidikan. Betul. Nah itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Pak Barita Simanjuntak, pengamat Kejaksaan. Selamat pagi Pak Barita. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Reza. Salam. Baik. Kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Mas Handoko, Sekjen Projo, dan juga Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat pagi Mas Handoko, Mas Bambang. Pagi, Putri, Mas Reza, Mas Bambang, Mas Handoko. Baik, saya mungkin ke Pak Barita terlebih dahulu. Pak Barita, ini kalau sudah masuk dalam surat dakwaan, artinya potensinya ini akan dipanggil sebagai saksi atau pemeriksaan ulang ini? Nah kan yang pertama kita harus bisa melihat konstruksi hukumnya. Kan sebab proses yang sekarang sedang berjalan di pengadilan itu adalah proses hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan jaksa bekerja ketat untuk memastikan seluruh instrumen KUHAP itu dipenuhi. Nah sekarang sudah dibacakan dakwaan. Surat dakwaan itu sendiri disusun berdasarkan berkas perkara yang diajukan dalam proses penyidikan. Jadi jaksa terikat ketat untuk menyusun dakwaannya berdasarkan dokumen, yaitu berkas perkara. Sudah sesuai harusnya ya dengan fakta dan bukti yang ada? Sepanjang di dalam berkas perkara diuraikan seluruh proses sampai pada penyusunan dakwaan, maka kewajiban jaksa memastikan seluruh berkas perkara itu ada di dalam dakwaan dimaksud. Sehingga kapan proses ini akan berlanjut ke pembuktian, kan itu yang sedang kita tunggu. Betul. Itu adalah tugas jaksa membuktikan dakwaannya. Oke. Saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, sebenarnya apa fakta yang disebutkan dalam dakwaan itu apakah terjadi juga dan apakah Pak Budi Ari juga sempat cerita kepada Anda mengenai hal ini? Ya kalau
cerita ya pasti kita banyak diskusi lah ya, karena memang posisi kami dan intensitas kami berkomunikasi kan cukup tinggi. Jadi begini, memang dalam sepersidangan itu kan berita ini berkembang dari dakwaan yang menyebutkan bahwa para pelaku 4 orang itu bersepakat gitu ya, bersepakat akan mengalokasikan. Disebutkan di situ alokasinya 50% itu untuk Menteri Kominfo waktu itu yaitu Budi Ari. Nah, jadi dari keterangan inilah yang kemudian berkembang berbagai macam narasi. Tapi yang jelas ini adalah kesepakatan dari para pelaku yang kemudian Budi Ari sendiri selaku Menkominfo tidak tahu ada kesepakatan itu, dan para pelaku juga tidak memberitahukan tentang kesepakatan itu. Dan kemudian Budi Ari sebagai Menkominfo juga tidak menerima apapun dari apa yang mereka sepakatkan. Jadi ini sebenarnya keterangan dari para pelaku yang mereka bersepakat, tetapi bahwa alokasi ke Menkominfo itu Menkominfo-nya tidak mengetahui dan juga tidak dikasih tahu dan juga tidak menerima apapun dari mereka. Kira-kira begitu. Nah, dari sinilah kemudian berkembang berita yang sayangnya juga dalam berbagai judul pemberitaan seolah-olah itu kan, seolah-olah kemudian Budi Ari memang terlibat dalam kasus ini. Padahal justru mungkin yang perlu saya tambahkan adalah bahwa ketika Budi Ari ditunjuk Pak Jokowi sebagai Menkominfo, salah satu tugas besar yang diamanatkan adalah bagaimana memberantas judi online, dan kemudian langsung tancap gas berbagai kegiatan untuk memberantas judi online ini dilakukan secara masif, termasuk kami yang ada di Projo gitu kan, diminta untuk ikut berkampanye secara masif juga dalam peperangan melawan judi online. Jadi kalau dari kami kira-kira begitu pandangannya, dan kami meyakini bahwa Menkominfo memang tidak tahu dan juga tidak menerima apa-apa. Itu hanya kesepakatan mereka saja gitu. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Berarti siap ya Mas Handoko kalau misalnya dilakukan pemeriksaan ulang atau nanti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan? Oh ya, saya pikir itu harus siap lah. Semua pihak harus siap membantu proses hukum sebagai warga negara yang baik. Tentu semuanya harus siap membantu proses hukum, sehingga kemudian kami juga sangat berharap proses hukum itu akhirnya memberi kejelasan yang terang benderang, sehingga kami juga tidak terus-terusan sibuk berkutat dalam isu judi online ini yang saya pikir sudah sekian lama ini berkepanjangan ini urusan judi online ini. Kami berharap begitu, dan saya pikir saya yakin gitu Pak Budi Ari juga pasti siap untuk membantu semua proses hukum. Gitu, Mbak. Oke, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebenarnya tindak lanjut secara hukum, langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan ya Pak? Apakah pemeriksaan ulang atau justru ini pengadilan bisa langsung mengambil alih? Ya, ini kan masih proses awal ya, permulaan sekali apa yang sedang terjadi di persidangan gitu loh. Pernyataan dari jaksaan tadi tentu berdasar dari berkas perkara yang sejak awal sudah disusun oleh pihak kepolisian gitu loh. Dan sekarang kalau saya melihat kasus ini kan sudah ditarik ke sebelumnya diawali di Polda Metro Jaya, kemudian sekarang sudah ditarik di Tipikor Mabes Polri ya. Makanya dari berkas perkara itu sebenarnya perlu pendalaman yang lebih lanjut terkait apa yang disampaikan oleh tersangka, itu apakah ada bukti-bukti yang memperkuat dari pernyataan-pernyataan itu gitu loh. Tentunya kalau ada bukti-bukti terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh para tersangka ini sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, ini di Tipikor harus lebih mendalami lagi keterlibatan Budi Ari gitu, karena tentu pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian itu sangat lemah tanpa ada
bukti-bukti yang kuat gitu loh. Dan yang lebih penting lagi, tugas kepolisian itu juga bukan hanya sekedar klarifikasi atau mendengar kesaksian-kesaksian, tapi mencari barang bukti gitu. Kalau hanya sekedar mencari kesaksian saja, nanti akan muncul kehebohan-kehebohan yang terus berlanjut. Tersangka memberikan kesaksian A, kemudian yang Budi Ari memberikan kesaksian B, tentu itu tidak akan selesai di situ saja. Makanya tugas kepolisian itu mencari barang bukti, bukan meminta klarifikasi atau mencatat kesaksian-kesaksian saja gitu. Kalaupun kemudian barang bukti itu sudah ada, tentu Budi Ari Setiadi bisa dipanggil lagi karena ada fakta-fakta baru kan seperti itu. Dan pernyataan jaksa ini harus ditindaklanjuti dengan serius, tidak hanya sekedar retorika saja, karena ini masalah ini menyangkut pemberantasan judi online yang sekian lama tidak maksimal gitu. Sampai sekarang judi online juga masih jalan, masih marak gitu, tapi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh penegak hukum juga masih terbatas, hanya menyasar level-level bawah seperti itu. Makanya keseriusan dari aparat penegak hukum, baik polisi maupun kejaksaan dalam konteks ini memang harus semakin didorong. Tidak menutup kemungkinan untuk segera memanggil Budi Ari Setiadi lagi untuk mendalami apa yang ditemukan dalam pernyataan para tersangka seperti itu. Baik, Mas Bambang, saya ke Pak Barita lagi. Pak Barita, ini kan kalau kita lihat dakwaan yang menyeret nama Pak Budi ini kan sebetulnya kental sekali dengan TPPU. Tapi kan kasus ini sendiri tidak ada ya TPPU-nya begitu. Apakah maksud dari kejaksaan menyantumkan atau menyebutkan dalam dakwaan tersebut adalah meminta polisi untuk menindaklanjuti soal TPPU tadi? Atau seperti apa yang Anda rasa yang ingin dilakukan kejaksaan sebetulnya menyantumkan nama Budi Ari? Ya kan itu konstruksi dakwaan itu kan disusun tadi berdasarkan berkas perkara. Berkas perkara itu diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam proses penyidikan. Termasuk di situ ada keterangan saksi, mungkin keterangan ahli, petunjuk, surat yang diatur oleh KUHP tentunya. Nah dalam case ini kan masih di awal proses ya. Dalam proses pembuktian fakta-fakta di persidangan itulah nanti yang mengkonfirmasi kejelasan dari konstruksi kasus ini secara tuntas. Jadi apakah perlu misalnya dihadirkan saksi yang bersangkutan, itu sepenuhnya ada dalam dua hal ya. Satu, kalau di dalam berkas perkara ada menyebutkan yang bersangkutan sebagai saksi, tentu kewenangan dari penuntut umum untuk meminta dijadwalkan dalam daftar saksi yang akan diperiksa. Tapi kalau sekiranya tidak ada di dalam berkas perkara dimaksud, dalam proses pembuktian adalah menjadi kewenangan dan kebebasan dari majelis hakim untuk menimbang dan menilai apakah diperlukan keterangan yang bersangkutan dalam persidangan ini, sehingga nanti akan kelihatan konstruksi dakwaan pembuktian sampai pada proses penuntutan. Jadi ini masih pada fokus perkara atas terdakwa Z kan. Jadi fokusnya masih di situ. Keterangan-keterangan yang disusun dalam dakwaan itu diperoleh tidak hanya dari yang bersangkutan misalnya ya. Dalam berkas perkara itu ada saksi-saksi, ada petunjuk, ada surat. Yang inilah yang dikonstruksikan dalam dakwaan yang akan dibuktikan lewat proses persidangan ini. Oke, untuk pembuktian terdakwa lainnya potensi Pak Budi ini akan dijadikan saksi bagaimana? Nah, nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Sebab itu kan proses pemeriksaannya terbuka. Ya kebenaran material akan digali oleh hakim. Sebab itu esensi dari hukum pidana kan mencari kebenaran material. Hakim bebas untuk menemukan apakah relevan, penting diperiksa misalnya yang bersangkutan ini dalam perkara ini atau seperti apa sampai pada putusannya. Kalau dalam putusannya majelis hakim nanti melihat ada tendensi untuk dilakukan pendalaman yang disebutkan tadi, itu hal yang lazim dalam sistem hukum kita. Ya, tapi biasanya gimana kalau udah masuk surat dakwaan tuh Pak? Apakah pasti akan dihadirkan atau? Nah, ini ada dua tadi. Satu, jaksa terikat pada dokumen otentik yang namanya berkas perkara. Jadi dia tidak bisa di luar itu. Jadi tidak ada logika yang loncat.
Semuanya itu rasionalitas, logika hukum, konstruksinya itu harus ketat. Itulah dalam berkas perkara. Sepanjang ada di dalam berkas perkara, kewajiban jaksa menyusun dakwaannya untuk dibuktikan. Jadi dasar dari dakwaan itu adalah berkas perkara. Dasar nanti penuntutan jaksa adalah fakta-fakta di persidangan. Dan berkas perkara itu adalah fakta hukum. Fakta yang diatur oleh undang-undang. Jadi tidak bisa lari atau di luar itu. Itulah yang sudah diproses di penyidikan. Nah sekarang masuk ke penuntutan. Ada dakwaan, ada pembuktian, dan ada tuntutan. Itulah yang kita lihat nanti untuk memberikan keterangan sehingga jelas masalahnya apakah saksi itu dihadirkan untuk membuat bagaimana duduk perkara termasuk yang tadi disebutkan. Jadi kalau ada keterangan-keterangan saksi menyebutkan hal-hal yang tadi itu, yang disampaikan, itu akan diuji di dalam pembuktian sebagai fakta-fakta di persidangan. Baik. Pak Handoko, apakah Anda dan juga tim Projo ini menemukan adanya kejanggalan dalam dakwaan ini? Ini mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami lanjutkan perbincangan, saya menuju ke Mas Handoko. Mas Handoko, dari Projo sendiri menemukan apa saja kejanggalan dari dakwaan yang tersebar sekarang ini? Saya tidak coba untuk menilai apapun dari sisi apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan di kepolisian dan di kejaksaan ya. Jadi saya hanya berdasarkan pada dakwaan itu tadi yang mengatakan itu adalah kesepakatan dari para tersangka. Jadi dari situ tadi makanya saya jelaskan bahwa ini adalah kesepakatan mereka yang tidak melibatkan Budiari dalam kesepakatan itu. Mengenai apakah bagaimana proses misalnya konstruksi dari dakwaan itu yang itu berasal juga dari berkas-berkas pemeriksaan di penyelidikan di polisi kemudian dibawa ke kejaksaan. Saya tidak mencoba masuk ke situ. Biarlah kawan-kawan di penegak hukum di kita, institusi-institusi itu bekerja dengan baik dan mudah-mudahan nanti juga hasilnya menjadi jelas siapa yang bersalah, siapa yang benar dan mudah-mudahan muncul keadilan bagi semua pihak dan ini akan membawa kemajuan bagi upaya pemberantasan judi online di Indonesia yang kita tahu ini sudah sangat merugikan dan sudah bertahun-tahun bahkan perkara judi online ini sudah begitu merebak sebelum Budiari menjadi Menkominfo sehingga maka dari itulah kemudian ketika Budiari ditunjuk sebagai Menkominfo salah satu dari sedikit tugas besar beberapa item itu adalah pemberantasan judi online. Tentang apa yang dikerjakan kawan-kawan di lembaga hukum saya tidak berkomentar, silahkan semuanya bekerja dengan baik, dengan niat yang baik untuk menguak semua kebenaran dan mudah-mudahan ini menjadi betul-betul sistem peradilan yang benar-benar adil buat semua pihak. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Mas Handoko, kalau kita mengacu pada surat dakwaan, ini kan disebutkan ya bahwa salah satu terdakwa ini Zulkarnain itu sempat datang di April 2024 itu ke rumah dinasnya Pak Budiari di Widya Chandra untuk menanyakan soal apakah ini situs-situs ini dihentikan apa dilanjutkan. Tapi informasinya kan dilanjutkan, berarti kan ada pembahasan, ada pertemuan. Kalau Anda bilang tidak ada keterlibatan, bagaimana kemudian Projo maupun Pak Budiari menyangkal itu semua? Kami tidak menyangkal bahwa terjadi pertemuan-pertemuan dengan Tony karena memang kita juga semuanya kenal sama Tony gitu kan. Tetapi apakah dalam pertemuan itu tema apa yang dibahas tentu kita bisa dalamin lagi dan kami meyakini bahwa dalam pertemuan-pertemuan itu tidak ada persoalan bagaimana mereka bersekongkol untuk melakukan kejahatan dalam kasus judi online ini. Bahwa ketemu kami tidak menyangkal dan bahwa kenal juga tidak menyangkal karena memang di kalangan
para aktivis relawan Pak Jokowi juga tahun ini juga banyak kita kenal gitu. Jadi memang saya pikir kalau pertemuan ya biasa-biasa saja gitu Mbak. Jadi tetapi kemudian yang dibicarakan itu sebenarnya bukanlah melakukan persekongkolan untuk berbuat kejahatan dalam konteks judi online ini. Kira-kira begitu Mbak. Oke, Pak Bambang, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan ruwetnya kasus judi online ini, Pak Bambang? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, tugas kepolisian itu bukan sebagai alat klarifikasi gitu loh, tapi mencari bukti-bukti yang lebih konkret seperti itu. Makanya penyidik terkait dalam kasus ini sebenarnya juga harus menelusuri terkait dengan pernyataan maupun pernyataan tersangka ya sebelum masuk ke P21 kejaksaan jadi terdakwa ini kan menjadi tersangka lebih dulu. Pernyataannya itu harus lebih didalami. Apakah ada aliran dana ke Budi Ari? Bentuknya apa? Apakah melalui rekening atau cash misalnya seperti itu? Ini yang akan lebih menarik dan lebih membuktikan ada keterlibatan atau tidak seperti itu. Kalau hanya sekedar kesaksian, kalau pernyataan-pernyataan saja kemudian dibalas oleh pihak Budi Ari bahwa tidak melakukan apa-apa, ini tentu hanya sekedar perdebatan yang tidak memberikan dampak apapun gitu. Makanya apakah bukti-bukti terkait dengan pernyataan itu ada atau tidak? Ini tergantung keseriusan dari penyidik. Makanya penyidik juga harus menelusuri dan mendalami pernyataan tersebut. Kalau sudah masuk dalam BAP, tidak ada pendalaman, tentu ada apa dengan penyidik kepolisian kita gitu. Karena kalau kita melihat banyak kasus, penyidik ini seringkali terbatas mencatat apa yang disampaikan, tapi tanpa ada mendalami fakta-fakta baru yang ditemukan dalam kesaksian tersangka seperti itu. Makanya ini dibutuhkan keseriusan dari penyidik kepolisian. Bisa saja sekarang dipanggil lagi dengan pernyataan itu, kemudian ada bukti-bukti, ada transaksi misalnya, penyidik memanggil Budi Ari Setiadi. Benar yang disampaikan oleh Putri kepada Bung Barista, apakah ini sinyal dari kejaksaan untuk mendalami pihak kepolisian mendalami kasus ini? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin keterbatasan kejaksaan untuk untuk masuk ke ranah itu karena masih di dalam penyidikan seperti itu. Tapi pihak kejaksaan pun kita berharap juga lebih proaktif lagi dalam menyampaikan fakta-fakta atau pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa gitu loh. Apakah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa dalam BAP itu memiliki bukti-bukti yang konkret atau tidak seperti itu. Oke. Pak Bambang, sebenarnya seberapa sulit sih untuk menemukan fakta-fakta baru ataupun aliran dana ke Pak Budi Ari ini jika memang akhirnya terbukti begitu? Kalau serius ya tentunya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Budi Ari Setiadi sudah pernah diperiksa gitu loh. Apa hasil dari pemeriksaan itu? Kalau hanya sekedar memberikan klarifikasi saja tentu tidak memberikan nilai tambah gitu loh. Yang lebih penting adalah dari pernyataan para tersangka sebelum dilimpahkan ke kejaksaan itu melalui apa aliran dana yang sudah dikumpulkan itu. Pengumpulan dana itu kan sudah berlangsung sangat lama gitu loh. Ada beberapa dana yang disita oleh kepolisian. Apakah itu saja dana yang terkumpul? Terus yang lainnya kemana? Itu kan bisa didalami oleh kepolisian. Gitu. Cuma problemnya lagi-lagi kepolisian ini seringkali enggan dan menjadi alat klarifikasi para terduga pelaku tindak kejahatan. Gitu. Makanya kita memang mendorong bagaimana kepolisian ini bertindak profesional dengan mencari barang bukti, bukan mendengar klarifikasi seperti itu. Oke, saya ke Pak Barito. Pak Barito, kalau kita lihat jika benar ya memang dakwaan tersebut kemudian nanti terbukti, artinya Pak Budi Ari ini bisa dikatakan sebagai dominus litis ya atau pengendali perkara atau seperti apa nih kalau dari penjelasan hukum Pak Barita? Ya, jaksa itu kan melakukan proses ini sudah ya dengan dakwaan tadi.
kemudian ada proses pembuktian yang kita tunggu prosesnya. Nah, tapi antara dakwaan dan pembuktian itu kan KUHP kita memberi kewenangan juga kepada terdakwa apakah dia mengajukan eksepsi, nanti ada jawaban kan, itu masih berjalan prosesnya. Sehingga sebagai pengendali perkara, pertama sekali tentu perkara ini harus dilihat dulu dari berkas perkara yang maju. Lalu kemudian dibuktikan. Nah, proses pembuktian ini yang disusun dari dakwaan yang disusun itu tentu akan melihat fakta-fakta yang ada di berkas perkara. Artinya begini, kalau misalnya nih ditemukan yang catatan-catatan yang disebutkan tadi kuat, kan itu dibuat di formulasi dakwaan, makanya muncul dalam persidangan kemarin ramai itu, ya ada namanya berbagai macam komentar. Nah, itu menurut saya jaksa sudah memaparkan apa yang objektif, fair, dan dia sudah menjalankan tugasnya mendakwa dengan menguraikan seluruh proses itu, ya, bahwa kemudian ada proses pembuktian, itu sedang kita tunggu. Bahwa ada pembelaan itu kan hal-hal yang sekarang sedang berjalan. Tapi intinya fokus kita sekarang yang ada di pengadilan adalah pemeriksaan atas terdakwa ZA kan. Betul. Sehingga semua pembuktian masih di situ. Bahwa dari pengembangan dalam proses pembuktian ada terkait, ya, karena ini ZA tidak bisa dipisahkan dari yang bersangkutan. Ini fakta-fakta di persidangan lah nanti yang akan dipertimbangkan dan dinilai oleh hakim dalam putusannya. Untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Misalnya hakim menimbang bahwa hal-hal yang dibicarakan di pembuktian itu perlu ditindaklanjuti. Nah, itu ada proses yang bisa dilakukan baik oleh penyidik kepolisian untuk pidana umum maupun penyidik kejaksaan kalau ada unsur tindak pidana korupsi. Itu semua rangkaian yang bisa diakses lewat persidangan yang terbuka oleh semua anggota masyarakat. Jadi ini semua prosesnya itu berjalan, kita ikuti, kita kawal dan kita lihat terus, agar semua proses hukum itu berjalan dengan baik, pada akhirnya akan memberikan keadilan. Tidak saja bagi para pihak yang terkait, tapi intinya adalah bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, baik. Mungkin terakhir ya ke Mas Handoko, kita ingin tahu juga ya, apakah nanti Pak Budiari ini akan memberikan klarifikasi secara langsung? Pak Handoko? Pak Handoko ternyata sudah meninggalkan begitu ya, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Sekjen Projo Pak Handoko, sayang sekali begitu. Sayang sekali, padahal kita penting sekali ya. Betul, untuk mendengar klarifikasi ya secara langsung dari Tapi Pak kalau Budiari, saya boleh mengutip dari Pak Bambang tadi bilang bahwa sebenarnya ini jangan sampai hanya lempar statement satu sama lain, begitu harus dibuktikan, diperiksa kembali kalau bisa, dan juga dibuktikan di pengadilan nanti, begitu ya. Ya, sebab yang bernilai pembuktian itu apa yang akan diucapkan, dibuktikan di proses persidangan. Ya, kita nantikan ya bagaimana proses persidangan lanjutan, apakah nanti akan dihadirkan atau mungkin pemeriksaan ulang oleh pihak kepolisian ya terkait TPPU ini, dan apakah PPATK mungkin akan segera bergerak nih menyelidiki kasus yang melibatkan nama menteri yaitu Budiari Setiadi. Terima kasih banyak Pak Barita, terima kasih. Oke, mungkin terakhir sedikit lah ke Mas Bambang, ya, sedikit, statement penutup. Kalau Budiari Setiadi merasa dirugikan dalam terkait dengan pernyataan jaksa tersebut, seharusnya Budiari melaporkan, memberikan laporan, membuat laporan terkait framing, terkait dengan fitnah yang dilakukan oleh terdakwa gitu loh, karena tidak disertai dengan bukti-bukti seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan, ini akan semakin membuka gitu loh. Harapannya Budiari Setiadi segera membuat laporan terkait dengan kesaksian palsu ataupun fitnah seperti itu. Bisa saja. Betul. Ya, makanya perlu tadi kita harusnya bertanya ya, bisa ke Mas Handoko, kapan nih Pak Budiari memberikan klarifikasi begitu ya, atau mungkin langsung saja jemput bola langsung ke polisi atau ke kejaksaan untuk membersihkan nama baiknya. Baik, terima kasih banyak Mas Bambang, Pak Barita sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Baik.